Pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak kami sediakan waktu 30 menit untuk menyampaikan kesaksiannya, dan pada Bapak Ibu marilah kita dengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Saudara Muhammad Amin Bisri. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, para muhtaromin wal mukarramin, para pengurus serta para jemaah Masjid Taqwa yang dirahmati Allah. Insyaallah kita senantiasa istiqomah di jalan Allah hingga kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena yang terindah dalam hidup ini apapun bentuknya, pada saat akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, maka kita senantiasa selalu memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah dalam keadaan akhir perjalanan hidup kami ini dalam keadaan yang baik. Nah, tentu subuh ini subuh yang penuh keberkahan, penuh kebaikan. Mengapa kita perlu bermunajat, bermohon kepada Allah, minta istiqomah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qaulal maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang senantiasa membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di dalam agamamu. Kenapa kita khawatir nanti kita tidak istiqomah? Karena fluktuatif memang iman itu kadang naik, kadang turun. Kita berharap kita ini waktu kembali kepada Allah, iman kita dalam keadaan meningkat atau maksimal. Lebih-lebih hari ini kita berada di bulan haram, ya. Salah satu dari bulan haram itu diantaranya bulan Zulhijjah. Ini hari ini sudah masuk tanggal berapa Zulhijjah? Tanggal 5, tanggal 6. Kita lebaran hari Jumat. Kalau ditanya lebaran itu apa? Nah, ini tanggal kita lupa kalau lebaran ingat. Jumat kita itu mundur. Jumat itu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini itu mundur hari Ahad, jadi tanggal berapa? Kurang lebih tanggal 5 ya. 5 Zulhijjah. Jadi Zulhijjah itu salah satu bulan haram. Bulan haram itu ada berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berkelang ke Rajab. Nah, itu bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan. Maka dalam satu hadis Rasulullah dikatakan tidak ada kemuliaan di antara yang paling mulia itu selain 10 hari. 10 hari itu diantaranya 10 hari bulan Muharram ini. Bulan Muharram bahkan kata Rasulullah mengalahkan suatu jihad. Jihad itu dikalahkan, jihad perjuangan, peperangan di jalan Allah fisabilillah itu dikalahkan dengan kemuliaan 10 hari. Dari mana? Tanggal 1 Muharram, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 10. Nah, apa kemuliaan-kemuliaan yang ingin kita peroleh di hari-hari yang mulia ini? Ya tentu diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal ibadah. Kita dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam takwa yang sesungguhnya, benar-benarnya. Jadi jangan ada kita yang melakukan perbuatan batil, perbuatan yang mendatangkan kemarahan, kemurkaan Allah, tapi khusus di bulan-bulan, di hari-hari yang Allah luar biasa berikan kepada kita, ya, untuk melakukan amal ibadah. Karena peningkatan ini perlu kita lakukan, mengingat luar biasanya kebaikan amal ibadah. Dan itu salah satu kebaikan yang kita lakukan pagi hari ini, kita sholat subuh berjamaah. Sholat subuh fi jama'atin bahkan nama sholat lailatul kullah. Rasulullah barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, dia telah melakukan seperti, ya, dia sholat lailatul kullah, ya, sholat sepanjang malam atau malam penuh atau seluruhnya semalam-malaman dia sholat. Nah, itulah sholat subuh berjamaah.
Ini ngalahkan tahajud itu yaitu sholat subuh berjamaah. Apalagi kita sudah tahajud ya, sudah witir, kemudian sholat fajar, sholat subuh berjamaah. Nah, itu luar biasa kebaikan-kebaikan. Tingkatkan terus kebaikan kita, terkhusus di hari-hari yang memang dimuliakan Allah. Adal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat sebelum sholat subuh namanya sholat sunat fajar, itu pahala atau kebaikannya mengalahkan minat dunia wa ma fiha, daripada dunia dengan segala isinya. Kurang apa lagi? Sholat subuh ini memang terkhusus kepada hamba-hamba Allah yang memang mencari kebaikan-kebaikan bekal akhirat. Jadi bala man kasaba sayyi'atan wa haqqat bihi qati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang lalai dalam hidup ini dia seperti menenggelamkan diri dalam dosa dan kejahatan. Dosa ini luar biasa, kalau tenggelam itu kan payah nyabutnya. Jadi dosa itu tenggelam dan penuh kejahatan, maka Allah beri dia suatu gelaran atau suatu balasan sebagai penghuni atau penduduk ashabun nar, penduduk neraka, hum fiha khalidun. Orang-orang yang melakukan dosa, kesalahan yang tidak pernah bertobat sehingga tenggelam dalam dosanya itu yang disebutkan ashabul nar. Jadi penghuni api neraka, hum fiha khalidun. Sebaliknya Allah tawarkan alladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sebaliknya orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka ini diberi satu peringkat sebagai ashabul jannah, penghuni surga, hum fiha khalidun, yaitu diberikan suatu gambaran yang nikmatnya seperti gambaran balasan surga, dan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam. Ashabul itu dari ashabul kahfi, penghuni gua. Kita ini ashabul jannah. Jadi jangan sampai ashabun nar, penghuni neraka. Karena tawaran itu diberikan Allah. Kalau kamu berbuat baik, balasannya menjadi penghuni surga. Berbuat maksiat, kejahatan, tenggelam dalam dosa, ashabul nar. Ashabul nar ini kan penghuni neraka. Nah, kita ini masih dalam kategori penghuni dunia, yang sebentar lagi juga akan masuk menjadi penghuni alam barzakh atau alam kubur. Tidak ada yang menyangkal itu, tidak ada yang menolak itu, siapapun dia, ya. Karena orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustaz mati, penceramah mati, jemaah mati, yang pendengar juga mati. Nah, pasti mati ya. Jadi adil pak, yang jemaah yang mati, ustaz juga mati, ustaz juga mati. Karena ada yang beda. Nah, apa yang dibawa mati? Yang dibawa mati itu udah ganti lain. Jadi yatma'ul maita salasa. Setelah orang mati itu ada 3 yang dibawa, gitu kan? Yang pertama itu apa? Ya, yang dibawa itu pertama itu ahli keluarga, maluhu harta benda. Yang ketiga amaluhu, amal ibadah kita. Ya diusnani wa yabqa wahidu. Yang 2-nya balik, yang sikoknya melek. Apa yang 2 balik? Harta balik. Setelah ngantar kita ke pemakaman, keluarga juga balik. Jadi juga yang melek masuk ke dalam itu ya. Walaupun masih muda berjanji sehidup semati, pastinya tidak kan? Yakinkan itu. Ibu-ibu meninggal juga, bapak-bapak tidak melek ke dalam. Bapak-bapak meninggal, ibu-ibu juga tidak ikut ke dalam itu ya. Termasuk anak kita, harta kita. Berbadan tejingo, bawa harta masuk ke dalam kuburan ya. Bawa Innova, bawa dalam kuburan, payah bulu ganti ya. Bawa motor, mobil, emek dan ganti ya. Tinggal dulu. Termasuk batu akik yang kita kosok-kosok tiap hari ini tinggal dulu. Langsung diambil Pak Turir kalau begitu dimandi. Wah, ambil bagus. Itu ya. Karena itu siapa yang ikut? Ya amaluhu, amal kebaikan ini, amal subuh gitu, amal sholat gitu, amal sedekah subuh. Ini yang belok kita dari. Utamanya apa? Utamanya Allah janjikan di bulan-bulan yang haram. Maka di bulan-bulan haram, di hari-hari yang baik ini, masuk di hari ini juga kita disunahkan memperbanyak amalan sunnah. Jadi amalan wajib jangan ditinggalkan. Sholat fardu ya laksanakan. Tambahannya apa? Ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu misalnya apa Bapak? Ya puasa.
puasa sunnah. Makanya banyak yang melakukan 10 hari itu puasa dari tanggal 1. Kayak kita hari ini lah tak puasa, waktu tadi lah minum tidak puasa. Tapi besok Senin, insya-Allah puasa. Ya. Jadi syukur-syukur kita mampu menjalankan puasa dari tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari tarwiyah. Itu yang disunahkan di kuat sunnah ya. 9 hari Arafah. Luar biasa banyak hadisnya itu. Yang ke-10 puasa tak 10 hari nahar, hari lebaran gitu ya. Puasa tapi sampai setelah sholat Idul Adha buku gitu, jangan diteruskan, tidak boleh. Dan hari nahar itu kita tidak ada puasa. Tapi begitu kita sudah melakukan sampai hari 10 itu, setelah sholat Idul Adha kita berbuka. Beda kalau hari raya Idul Fitri disunahkan pagi-pagi lah berbuka. Tanggal 1 Syawal habis Ramadan 1 Syawal kita berbuka. Nah, jangan puasa lagi. Sama di hari tanggal 10 Zulhijjah itu juga tidak boleh puasa, tapi disunahkan seperti Rasulullah mencontohkan beliau berpuasa habis sholat Idul Adha selesai beliau berbuka. Lah dihitung sehari puasa. Makanya yang melakukan 10 hari itu dihitungkan tanggal 1. Tapi kalau tidak bisa juga puasa itu, ya puasalah nanti di hari tarwiyah tanggal 8. Jadi niatnya apa? Aku puasa sunat di hari tanggal 8 atau puasa sunat tarwiyah, puasa sunat karena Allah ya. Nawaitu sauma tarwiyah sunatan lillahi ta'ala. Itu tanggal 8. Tanggal 8 ibu-ibu. Berarti kalau kita lebaran tanggal 10 hari Jumat betul ya? Jumat lebaran ya? Kemis? Jumat, berarti Kemis kita puasa. Dapat puasa niat sholat puasa Kemis, dapat juga hari tarwiyah, hari ke-8. Siapa yang melakukan ini kata Rasulullah maka diampunkan dosanya setahun. Tahun yang lalu puasa tarwiyah itu mengampunkan dosa setahun yang lalu. Besok ya hari tanggal 9 ya, hari Kemis itu ke 9 itu hari Arafah, Rebu hari tarwiyah ya. Tanggal 9 itu hari Arafah. Barang siapa yang puasa sunnah hari Arafah maka Allah ampunkan dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Nah, jadi jangan ditinggalkan. Tanggal 10 Zulhijjah ya kita sholat Idul Adha hari Jumat. Kalau berbarengan dengan Jumat. Kalau hari Jumat itu orang-orang yang menunaikan haji itu sudah melakukan melempar jumroh ya. Tanggal 9 itu mereka orang-orang yang melakukan haji, muslimin muslimat yang ada di tanah suci Mekah itu sedang wukuf puncak haji di Arafah. Nah, mereka melakukan puncak haji di Arafah itu yang ada di tanah air yang tidak haji ini, itulah dengan ibadah tambahan tadi, ibadah sunnah kita yaitu puasa Arafah. Niatkanlah minimal walah tak berniat, tiba-tiba tak jadi puasa aduh halangan lah berniat tak dapat pahala ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi niatkanlah tanggal 9 Arafah, puasa Arafah 9 Zulhijjah itu puasa sunnah Arafah. Nawaitu sauma Arafah sunnatil lillahi ta'ala. Aku puasa sunnah Arafah dengan niat karena Allah. Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10 Lebaran. Apa sunat yang dilakukan? Ya sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha, Bapak Ibu ya. Sholat Idul Adha ini dianjurkan Rasulullah yang dalam keadaan perempuan yang lagi berhalangan pun dianjurkan datang untuk mendengarkan khutbah. Nah, datang ke tengah lapangan tapi tidak sholat. Datang ke masjid tapi di luar masjid atau di belakang mendengarkan khutbah. Jadi apalagi hari ini kan makin tua baca dengarkan khutbah. Nah ini yang penting diingatkan. Kadang-kadang khutib naik mimbar, para jamaah itu sudah bubar. Padahal diumumkan oleh marbot. Wajah wasirul Bapak Ibu, jangan balik dulu karena habis sholat sunat ini itu mendengarkan khutib, membacakan khutbah. Ini namanya yang bubar kadang minus semayangnya baik. Itu fakta, bukan di mana-mana ketemukan ya. Kalau bubar, ada yang namanya di bawah-bawah, emper-emperan tuh ngobrol, merokok. Nah ini yang benar nih. Karena khutbah itu menempatkan adalah bagian dari sholatnya. Kalau kita tidak dengarkannya, apalagi sampai ngobrol, tak dapat pahala, tak dapat nilai-nilai kebaikan. Dengarkan khutbah dulu. Habis itu
selesai khutbah ya kita sarapan berbuka tadi. Tapi niatkan niat puasa. Jadi bukan puasa sampai sehari. Niat puasa karena ingin mendapatkan kebaikannya. Rasulullah mencontohkan beliau puasa sampai selesai sholat Idul Adha, beliau berbuka. Habis itu apalagi kebaikan-kebaikan yang nak digawikan, amalan-amalan itu ya motoran. Bagi yang berkorban ya motong. Rasulullah motong korban, motong dewe. Nah kita ini kan ada petugas apa namanya, penyembelihan hewan korban syariah. Nah, ada kata syariah ya. Jangan yang baca tak baik tapi tak tahu bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim lewat kan ini bapak ini dari orang besar tato ini lagi tertunjuk dan tak korban. Ya buat, kamu tidak baca bacaannya. Jadi bacaan itu dikatakan syariahnya itu. Jadi kalau bacaannya lewat, ya lewat dulu ada kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim baru tetap. Sekarang ini banyaknya tutorial cara memotong hewan kurban. Itu ini apa? Letak hewan kurban ini masih tradisional. 10 merubuh ke sapi siko, 8 merubuh ke kambing siko. Banyaknya merubuhnya nih. Jika tutorial itu mudah, tali diikatkan, ditarik, talinya dikit, guling dewe. Ini perlu belajar ya. Perlu belajar yang memang profesinya bagian pemotongan ini perlu belajar. Kemudian ya jangan juga motongnya ini dengan hawa nafsu, dan itu nilai ibadah. Ngapa kita perlu? Kalau kita tidak baca data dewe, minimal menyaksikan yang melakukan korban. Jangan itu catatan baik dijingok. Karena itu sunnah. Kesunahan itu digawe oleh pahala. Nonton hewan yang menumpahkan darah hewan kita pada jingok, itu dapat kesunahan. Jangan titip ke kertas baik. Siapa yang tuan korban? Tidak tahu pak ini catatan. Udah pelebangnya lah. Tidak tahu di mana begitu. Titip ke kertas sudah cantik. Nah jadi ada amal-amalan sunnah yang perlu kita gawikan karena ini mendapatkan kebaikan dari tanggal 1 tadi sampai tanggal 10 lagi. Yang pertama itu dianjurkan banyak puasa sunnah. Besok Senin ya kanlah puasa sunnah, apalagi yang masih ada utang ibu-ibu bayarlah utang. Kebetulan bayar utangnya di hari-hari yang baik ya, bulan Zulhijjah ini dapat pahalanya double. Jadi kalau yang nak baca puasa, aku ni nak buat lagi nak puasa amalan lain baik, nak buat tak sanggup puasa, lambung sakit, ya, tua nak buat lagi, ya sudah tak usah puasa, namanya puasa sunnah boy. Sunnah itu kan dikerjakan boleh baru, ditinggalkan tak berdosa. Tapi kalau kita sanggup, ngapa tak dilakukan amalan sunnah? Itu gawikanlah puasa sunnah sampailah di hari Arafah itu puncaknya. Kemudian yang tidak baca puasa dianjurkan memperbanyak sholat sunnah. Apa dia sholat sunnah ya? Lakukan. Seperti setelah kita selesai pagi ini sholat apa sunnah? Isyraq. Siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah diawali dengan 2 sholat fajar, dia sholat subuh berjamaah. Kemudian matahari mulai kelihatan, ada cahaya terang, maka dia melakukan sholat sunnah Isyraq. Maka yang melakukan sholat sunnah Isyraq dapat pahala seperti orang dapat pahalanya umroh dan pahala haji sempurna, kata Rasulullah. Lakukan sholat sunnah. Agak siang dikit ya sholat sunnah duha. Malam harinya perbanyak sholat tahajud. Utamakan di malam-malam yang memang dianjurkan. Malam-malam yang di bulan haram. Barang siapa yang melaksanakan, menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, dan malam nisfu Sa'ban, maka hatinya hidup. Manakala hati orang lain mati, ini Rasulullah menyampaikan, hidupkan malam Idul Adha. Malam Idul Adha itu terhitung sejak maghrib, itu sudah terhitung tanggal 10 Zulhijjah. Cara hidupkannya takbiran. Ya, bertakbir. Takbir, Allah Akbar. Ini kalau terbalik, budak kecil yang bertakbir, tubuhnya kemana? Kali takbiran balik ke rumah, mungkin pak ya. Rupanya masang meja takbirannya lah. Masang meja, kaki cukup laju sampai pagi takbiran juga. Cuma beda suara takbiran, berdetar begini. Takbiran juga, boleh pak takbiran sambil main gaplek ya silakan. Kalau memang khusyuk Allah Akbar, malah 12 takbir. Yang takbiran dia bagus apa? Yang khusyuk. Jangan sambilan. Jadi
kita husuk sambilan, ibu-ibu sambil menyiapkan ketupat. Oh, akbar, boleh. Membesarkan Allah kan? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Perbanyak tasbih, perbanyak memuji kebesaran Allah, baik pagi, petang, siang, malam, dalam badan diri, berada duduk, berbaring. Nanti halangan membesarkan Allah ya. Itu tasbih, takbir, takbir, tahlil, besarkan Allah. Sampai kapan baca takbir itu? Sampai hari Ahad tadi, tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 waktu asar. Jadi 4 hari. Sampai waktu asar, maghrib, subuh. Tidak usah lagi takbir. Itu kalau untuk lebaran Idul Adha. Adapun Idul Fitri, nah ini kalau kesalahan. Ya pernah itu Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal sampai maghrib petang masih bertakbiran di masjid. Salahkah? Tidak. Tapi yang dianjurkan itu sampai kutip selesai, naik mimbar turun dan selesai takbiran. Itu kalau Idul Fitri. Idul Adha ini banyak waktu takbirannya. Baik 4 hari jadi. 4 hari, tanggal 10 hari Ahad, 11, 12, 13 itu namanya hari tasbih. Apa ibadah yang lain? Ya teruslah bagi yang ada rezeki tadi motong hewan kurban sampai di tanggal 13 Dzulhijjah. Makanya kita lihat beberapa masjid itu masih motong kurban sampai hari-hari berikutnya. Nah, deh. Itu mudah-mudahan masjid Takwa ini kan tiap tahun ramai nih kurban kumpulan kurban. Ada sikut sapi itu kan 7. Kalau pengurus mensiasatinya disuruh bayar per bulan, nggak berani go. 200.000 sebulan, kalau 10 bulan 1 juta. Nah, termasuk ongkosnya itu. Nah, jadi jangan lagi kayak ongkosnya diambil dari teman-teman kurban itu dari daging dijual ke ongkos, nggak boleh lagi. Jadi itu loh yang korban itu lah nyiap. Maka Rasulullah itu kan tak dewe ya. Mulai di dewe. Nah itu kan baca kalau mulai di hewan itu kan ada yang ahlinya. Maka diserahkan kepada petugas. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu inilah masuk hari ke 45 ya. 5 Dzulhijjah berbanyak amal sunnah. Jadi kalau nak baca lagi puasa, yang ganti yang lain berbanyak sholat. Dan kuat juga sholat, yang ganti yang lain apa? Pak dan kuat lagi sholat sunnah, nak banyak-banyak itu ya duduk. Baca duduk lagi boleh. Dan baca lagi pak sholat nak punya lesu ni kan. Sudah di sholat ke dia kan? Tak bisa lagi sholat, ada tak ibadah yang lain? Kalau tak kuat berdiri, kaki lah sakit kalau baca Quran, perbanyak baca Quran sampai tanggal 10 sampai seterusnya. Bacalah Quran, di antaranya malam sebelum tidur itu baca apa? Bapak Ibu Quran yang perlu diingatkan ya, surah Al-Mulk. Tabarok yang sering kita ingatkan, jangan tinggalkan surah Al-Mulk. Tiap malam Rasulullah tiap malam sebelum tidur beliau membaca surah Al-Mulk. Ya. Kenapa dalam hadis beliau itu jelas inna surata minal Quran salah satu ayat. Dalam Al-Quran itu ada Quran itu yang berisi 30 ayat. Sab'atil rajul hatta ghufira lahu. Apabila kita membacanya akan mendapatkan syafaat bagi kamu, pertolongan dan mendapatkan ampunan. Surat apa itu? Surat Tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi surat Al-Mulk. Surah Al-Mulk baca sebelum tidur ya. Makanya kita disuruh baca, syukur-syukur hafal. Jadi sampai berbaring pun baca. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai seterusnya tidur gitu. Insyaallah kita dalam keadaan yang baik. Itu meninggal, bangun-bangun tak bangun lagi. Tapi Allah telah mencatat simpulan sebelum tidur dia membaca surah Al-Mulk. Apa syafaatnya? Kata Rasulullah, dia akan diampuni daripada siksa kubur. Siksa kubur ini luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak bisa membayangkan siksa kubur, siksa neraka, apalagi siksa dunia lagi haram. Kita beberapa hari yang lalu mengalami sendiri bagaimana panasnya api setelah bawa buat kami Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu terbakar. Jadi waktu subuh tanggal 16 hari Kamis 4/5/20. Di hari hujan macam inilah kami tak ke masjid, main di rumah berjamaah dengan istri lagi di pucuk sejadah itu orang ribut kebakaran. Bukannya ribut sebetulnya, ada yang berteriak, Pak Yami kebakaran, pelan dia ngomong udah kecil. Ya itu keluar ya asap lah banyak, bau angin sesak nafas. Masya Allah. Jadi
Tidak bisa ngampung-ngampung lagi, api lah tinggi lah sampai di atap hubungan. Sudah naik ke rumah kita, namanya kita mau rumah perumnas nih kan, asap di sebelah tuh sampai begitu, sesak napas ya. Jadi begitu itu langsung istri berteriak, kami cuma berdua baik di rumah, keluar dari sejadah, tinggalkan baru nak ngaji dari lepasnya. Keluar ke rumah, buka pagar berteriak, kebakaran. Baru kami datang dari masjid turun, aku datang, tapi api sudah besar. Yang 5.20 itu kami keluar rumah, api lagi pucuk atap, pucuk hubungan deh. Kita tidak teringat lagi apa-apa selain Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah sebagai penolong dan Allah salah sebaik penolong kita. Cukup Allah. Nungguan wirlamu masuk lorong puluh tak banyak masuk lah datang jam 5:30 tak juga banyak selang disambung-sambung akhirnya sampai. Jadi jadikan Allah api tadi tidak sampai masuk ke rumah itu tapi ya Alhamdulillah karena ini memang kehendak Allah. Rumah tetangga kita itu makan api, rumah sebelahnya tidak cukup. Jadi ini waktu itu kejadiannya kita ambil iktibar kalau Allah berkehendak itu dalam hitungan detik baik habis. Atau itu tidak terpikir lagi apa yang nak dibawa, cuma terpikir bawa badan baik kan. Badan cuma ada yang teringat waktu itu surat-surat penting. Rapor ijazah budak-budak sekolah itu kan risiko tempat. Maka itu penting barangkali berbagi pengalaman. Jadi kalau bapak ibu ada surat tanah, ada ijazah anak-anak cucu, jadi risiko baik. Jadi risiko baik yang mudah kita jangkau. Walaupun pegawai kamar itu banyak kan, habis sana di sini kan tidak sempat lagi itu. Kalau banyak sana nyalaman. Jadi risiko itu yang teringat. Kalau yang tidak pegawai ada SK, ada yang surat rumah itu saat risiko. Apa baik lah STNK, BPKB jadi risiko yang kata itu baik angkat ya. Nah sisanya tetangga-tetangga baik atau yang angkat sesuatu apa baik ini ada anak dijemput diangkat dulu dia tak tuan lagi hello yang habis sempat diambil tu supaya apa yang bisa diselamatkan ibu stop lah lagi kamu menyelamatkan barang-barang itu kamu terjebak tak banyak keluar karena api besarnya. Tapi masih tetangga itu luar biasa pertolongan. Jadi tidak tahu lagi atau yang masuk ke kamar mandi ambil dewek baju lipat kami itu untal itu tidak bisa lagi kalau baju kalau rupanya api di kepala besar disiram itu tambah naik tambah tinggi. Yang lucu itu kayak biar diuntal pun untal api kalau itu kita keluar lagi biar api kau hilang punya diuntal pun ada api itu saking semangat amanah api itu plastik tak mau namanya api jadi tidak tahu pada Allah itu datang di tempat-tempat yang kritis ya. Malam kapal listrik itulah sudah dimati ke gaul dan apa-apa lagi. Itulah. Jadi yang teringat itu cuma sikut zikiran itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau bapak ibu selalu amalkan itu. Baik sudah semayang itu bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung penolong dan Allah sebaik-baik daripada menolong kita. Itu maksudnya deh. Jadi ternyata dari balik perlindungan Allah itu jadi gerakkan Allah orang ramai-ramai bantu kita dengan izin Allah juga bantu juga datang. Nah, tapi ibarat kita berperang senjata itu selalu biasa. Pada saat kita berperang gunungan itulah teringat. Kayak gitu pokoknya nak bunuh ke senjata atau nak nembak atau kan ada latih. Ini TNI Polri latihan nembak. Pada saat dibunuh kan mereka siap. Nah, sama dengan amalan kita. Pada saat dibunuhkan itulah siap. Jadi yang terjadi itu cuma duduk nonton baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Coba kita latih dulu, kita baca Bapak Ibu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Biasakan ditutup dengan la haula wala quwwata illa billahil azim. Tiada daya upaya. Tiada daya upaya tanpa pertolongan Allah. Tiada daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi terakhir tutup dengan la haula wala. Biasakan ketika habis sholat fardu yang paling kurang 3 kali lah. Syukur 33 kali habis sholat fardu. Jadi kita latih biasa. Bapak ibu lagi duduk-duduk di warung. Subhanallah, ni'mal wakil, ni'mal mawla. Boleh dibaca hasbi Allah. Jadi cukuplah Allah menolongku. Kalau hasbunallah, Allah menolong kami. Itu kami, itu kita deh boleh hasbi Allah, ni'mal wakil, ni'mal mawla, ni'mal nasir. Nah, dibaca hasbunallah, Allah menolong kami. Kalau hasbi Allah, Allah menolong aku. Bisa membaik maksudnya, jangan diperdebatkan. Di Quran kan hasbi Allah ya. Tapi kalau kita baca, kita lirikan Al-Hasbunallah, artinya kita ngajawab. Bagus lagi, menyelamatkan suami, anak, istri. Kita Hasbunallah, kita marami ya. Itu tak tolong kalau-kalau. Allah itu menolong kita kalau-kalau. Kalau hasbi Allah, Allah menolong aku. Benar juga. Tapi yang tak bagus, kita baca ngajawab. Hasbunallah. Sama saja kita Rabbana, Tuhan kami. Kalau Rabbi, ya Tuhan aku. Tidak salah, tidak ada yang salah. Oleh karena itu Bapak Ibu, di hari-hari yang baik ini perbanyak mengingat Allah, zikrullah, zikir, baca istighfar, baca tasbih, tahmid, tahlil, sholawat, baca hasbi Allah tadi, subhanallah wa ni'mal wakil. Senjata kalau lagi asa, begitu dalam keadaan terdesak, langsung teringat spontanitas itu yang keluar apa yang sering kita baca. Makanya orang yang di akhir hayat itu yang bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah, itulah pasti dia sering melapaskan la ilaha illallah di waktu sholat, di wirid, penyoet. Tapi kalau saat-saat kritis baru nak dibunuh, kada teringat gitu, jatuh itu tajam, kalau diasah terus. Jadi man qala akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa di akhir hayat dia mengucapkan la ilaha illallah, maka disitulah dikatakan Allah jamin dia masuk surga. Tapi nak mengucapkan di akhir hayat itu nak dimulai terus, agak susah akhirnya. Di akhir hayat itu lagi mengap sekaratul maut itu susah. Suruh baca la ilaha illallah, udah ada apa ya? Ngucap wa, cap akhirnya itu susah. Ya pada baca ngucap, but. Nah, tapi kalau lebih asal la ilaha, jadi spontan la ilaha illallah. Jadi jangan lagi kamu sekaratul maut dibacakan surat Tabarok banyak ikut. Yasin lebih banyak lagi. Ya, bagus. Coba kita ini yang dipentingkan, kita itu tuntut orang itu dengan kalimat zikir la ilaha illallah tadi. Bukan tak bagus surah Yasin, tidak juga mengharamkan, tapi utamakan. Makanya Abdul zikir fa'alam annahu la ilaha, Abdul zikir, apalagi zikir menyerang sakaratul maut. Maka supaya kita sakaratul maut itu tadi dituntut dibimbing Allah, melainkan melalui lisannya manusia tadi, kita berdoa juga. Ya, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka rizqan, yaitu taubatan qaulal maut, baca bertaubat yang ajal tadi. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allah jadikan lahir yang baik, wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Jadi jangan dijadikan dalam keadaan yang tak baik dari hayat itu. Nah, oleh karena itu berdoalah terus dengan zikir, dengan wirid, lebih-lebih di bulan Haramain, bulan yang baik ini. Jadi yang tak baca puasa, baca Quran, yang tak baca Quran berzikir. Kalau berzikir tak baca Allah, mana lagi? Apa yang nak digawe? Bersedekah. Ya, baca lagi sedekah, perbanyak sedekah di bulan hari-hari yang baik. Sedekah. Tidak sedekah subuh, sedekah di luar subuh. Tak sempat nak banyak isi, dikit. Malu pak, aku ni dikit dia nak lebih 500 rupiah. 500 bapak ibu, 500 rupiah itu kalau dikumpul ke banyak jadi. Allah tidak melihat jumlah, Allah melihat kemampuan kesanggupan. 500 rupiah bagi orang kaya dan seberapa, tapi bagi yang maaf ngomongnya dengan dalam mulu di jalan,
mengumpulkan plastik harga 300 rupiah sekilo, dia sedekah 500, itu besar nilainya. Karena Allah tidak melihat jumlah, tapi nilai yang dilihat Allah itu nilai kesanggupan dan keikhlasan kita. Kalau gaji kita 1 juta, sedekahnya 10.000 sesuai. Gaji 10 juta, ya sedekahnya jangan nak sama dengan gaji 1 juta tadi. Lebih ke kita kesanggupan gitu ya. Kita lalu tingkatkan sedekah. Sedekah ini as-sadaqah tatba'ul bala. Orang yang banyak sedekah itu menghindarkan dia dari bala. Ya bala apa baik? Bala dunia, bala akhirat, bala disiksa kubur. Jadi kebaikan ini tidak ada ruginya. Mengajak kebaikan juga tidak ada ruginya. Yang susah itu tidak berbuat kebaikan, tapi tidak juga menganjurkan untuk berbuat baik, bahkan melarang orang berbuat baik. Oh iya, salah. Nah, ini salah. Apa itu? Sedekah ke masjid, duit masjid itu banyak. Nah, ini ada menyuruh berbuat baik, melarang kumpul. Duit masjid itu banyak, salah ini. Cuma kalau diumum dari Jumat sekian juta, nah salah diisi. Nah, ya ada yang macam ini berpikir macam nah, itu berasa. Tapi insya Allah di dalam masjid ini ada yang berpikir macam ini. Infak sekian dari sekian, nambah sekian, saldo masjid takwa 80 juta. Mulai hati juga pikir, ngurus aku lah itu. Banyak duit lapang, yang mengurus naik. Mulai ngatepung lapang itu. Dia melapang kok kita. Mulai menghasil umur loh. Bila ada salah imam masjid juga bagi umum dari Jumat 90 juta kas. Dibawa ke mana? Itu dinyumbang terus, awak dinyumbang kita bapak itu ayo macam ini. Ini kelompok Abu Lahab, Abu Jahal. Tidak berbuat baik, melarang orang berbuat baik. Makanya pas tampilkan khairat, mari berbuat banget yang baik. Nah, sekecil apapun kebaikan. Kita udah baca berceramah, ya memang tugas kita masing-masing. Kita dengan tenaga berbuat baik, berjihad dengan tenaga. Tidak juga ya dengan pikiran. Dengan pikiran, dengan apa yang bisa kita gabungkan untuk kebaikan umat. Jangan lihat kita tidak pernah berpikir untuk kebaikan. Kita ini berpikirlah Bapak Ibu, setelah kita meninggalnya habis selesai cerita gitu. Yang tinggal gabung, tinggal amal ibadah kita baik. Sedekah jariah itu, ya, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang mendoakan itu. Kalau udah ganti itu udah selesai. Apapun bentuknya, orang menyebut gitu itu ya paling lama sehari, seminggu, sebulan, setahun lalu pun apa gitu. Tapi kalau kita pernah tertulis dalam sejarah Bapak itu pernah ketua yayasan masjid takwa, Bapak itu pernah jadi marbot, masih ada catatannya, orang masih ingat kebaikan gitu. Bapak itu rajin dulu kalau duduk di sana, kalau sama yang subuh Bapak itu duduk di situ, masih diingat Mungkin tidak pernah ada catatan baik atau sebaliknya menjadi catatan buruk. Nah inilah yang dikatakan orang-orang yang rugi karena waktu hidup di dunia ini tidak diulang. Dunia ini memang tempat tinggal sementara, yang betulnya tempat meninggal. Dunia ini tempat meninggal, tempat yang nak ditinggalkan. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau hari ini kita berjalan di ujung tanah, tak keluar berapa hari lagi kita di dalam tanah. Jadi tempat yang nak ditinggalkan ini tinggalkanlah catatan-catatan kebaikan, amal-amal soleh. Jadi apa tadi? Ya usnani wa ya itu. Dua hal yang kita bawa tapi tidak ikut dengan kita. Yang pertama tadi keluarga gitu. Anak istri, suami, kira tetangga itu kan kita tidak akan lama, paling setahun, 2 tahun lupa, dan disebut lagi. Itu dewa tak pernah teringat lagi. Sedikit tak dipatih hayung lagi gitu. Tapi kalau kita pernah berbuat kebaikan, selalu dikirim patihan. Patihan ini kita kirimkan kepada yang pernah menyumbang masjid ini, kepada pengurus masjid ini berjamaahnya yang dari dulu sampai sekarang Al-Fatihah sampai baru dengan kita begitu tidak pernah ada catatan baik, tidak pernah ingat itu lagi. Makanya kita juga kepada pengurus masjid ya, selalu patihakan kepada pengurus-pengurus sebelumnya. Masjid ini ada karena ada pengurus yang dulu. Mungkin dulu perumnas ini masih setengah papan, semi permanen, tapi mereka tetap ada catatan. Patihakan kepada jemaah-jemaah masjid, selalu masukkan itu di
dalam Fatihah. Inilah bagus tadi catatan orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang mengurus, tapi selalu cantumkan yang dahulu sampai sekarang. Jadi ada catatan baik. Namun yang Presiden RI ini kan disebut terus dari Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono sampai ke Jokowi, wakil juga disebut terus. Karena dalam pasal catatan sejarah. Nah, sekarang yang ngurus masjid ini dicatatkan juga. Tahun berapa berukasnya tuh catatkan. Lalu difatihahkan. Biar amal mereka ini selalu kita kenang, amalnya tidak hilang. Tapi kita mengenang, karena kita juga akan meninggalkan masjid ini. Dan orang setelah kita pun masih mengenang kebaikan kita. Ini Bapak Yaman di sekolah Zaratin Khaliliyah. Jadi sekecil amal pun yang kita gawikan di muka bumi, kita akan melihat balasannya. Balasan yang nyata di dunia ini orang masih fatihah kita. Kalir pahala. Itu namanya kan sedekah jariyah, amal yang terus mengalir. Jadi beruntunglah Bapak Ibu, salah satu keberuntungan kita nih jadi pengurus dan jemaah masjid. Jemaah masjid ini tak mudah, orang yang kalah jadi jemaah, apalagi jemaah subuh, menekankan tausiah subuh. Ini orang-orang dapat hidayah. Oleh karena itu kata ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkan hati. Jangan kadang rajin, kadang tidak, kadang hilangnya. Nah ini kita takut kalau hilang dari masjid. Putaran masjid itu harus magnet penarik itu. Orang-orang yang hatinya terbuka, ia muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Kata hati itu bolak-balik. Minta tetapkan supaya hati istiqomah. Jadi salah satu, kita lanjutkan ceramahnya sikut lagi. Materi kita minggu lalu itu mengingatkan kembali orang-orang yang dapat naungan di yaumil mahsyar kala itu adalah orang yang hatinya tertaut kepada masjid. Bapak Ibu ya, yang panas di antara panas dan terik di antara terik, yang paling terik itu di hari yaumil mahsyar. Hari ini yaumil arafah itu, hari arafah itu, padang arafah itu diperkirakan nanti tanggal 9 Zulhijjah itu puncak arafah itu 50 derajat Celcius laporan dari Tanah Mekah ya. Nah, kita di Palembang ini paling tinggi ya 28. Nah, hari panas itu. Nah, di Arafah itu 50 derajat, makanya hangat luar biasa. Tapi orang sampai. Kenapa dia sanggup berpanas-panas di Arafah? Dengan hanya amal, dengan iman. Nah, panasnya di yaumil mahsyar, nauzubillah summa nauzubillah. Hari ini matahari itu 1.500.000 km dengan bumi. Nantinya ke setinggal kepala, memanau cairnya luar biasa. Tapi kita sanggup menahan panas itu karena tadi salah satunya orang yang cinta kepada masjid, hatinya tertaut kepada masjid. Bersyukurlah kita orang-orang yang cinta kepada masjid. Insya Allah saatnya kita dikumpulkan di yaumil mahsyar dalam badan naun-naun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berasa panjang juga cerita nih. Cerita bukan berceramah nih, hari sudah jam 6. Kita baru lanjut lagi soal Isra. Mungkin ada hal-hal yang mau kita diskusikan Bapak Ibu kaitannya dengan Zulhijjah. Jadi kita maksimalkan Zulhijjah ini supaya kita nanti sampai di hari Arafah, sampai di tanggal 10 Zulhijjah diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir batin, dan tanamkan niat untuk satu puasa. Jadi puasa yang kedua amalan-amalan sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Yang ketiga memperbanyak baca Quran. Yang keempat memperbanyak zikrullah. Yang terakhir ya jangan tinggalkan perbanyak sedekah. Karena sedekah ini ibadahnya yang luar biasa. Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa aku minas sholihin. Ini penyesalan orang yang telah meninggal dunia itu saatnya sakaratul maut itu minta penawaran kepada Allah, minta tangguhkan, tunggu dulu ya Allah, yuk kesempatan dengar jadilah, jangan mati dulu. Ngapo aku nak sedekah, laku dan beramal soleh. Nah jadi ini, mumpung kita belum sakaratul maut, masih ada waktu, perbanyaklah sedekah. Dakati harta bendo dengan tenaga, dakati tenaga dengan pikiran, dakati dengan pikiran dengan sikap. Senyummu adalah sedekah. Jadi jangan perlu langsung kata senyum. Ternyata senyum ini ya sedekah, tapi senyum yang ikhlas, yang senyum pahit. Ini kadang-kadang lagi jadi kawan itu, terus salaman sambil merengut, sallallahu ala Muhammad.
mon sampai melengos janganlah. Walaupun hati pahit tetap itu saling berpala. Jangan sampai melengos dalam aja bu. Ya betul bu ini bukan apa-apa cerita itu artinya luar biasa, senyum menyenangkan orang itu sedekah. Jadi tapi jangan pula nak kata sedekah lain, nak senyum baik gawi. Pagi ke petang tersenyum baik bapak nanti gawi lain pak tersenyum baik. Jika tu stop sedekah. Oh kalau nak kata yang lain sedekah lagi, yang senyum lagi bernilai. Oh saya kelas. Nak pula nak tersenyum baik. Kata gawi lain duduk di gerbang kan tak kuat tersenyum pagi sampai pagi lagi. Oleh karena itu mungkin ada pertanyaan Pak Fungsi, silakan. Terima kasih kepada Pak Ustaz telah menyampaikan tausiahnya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Berarti sahabat gitu. Saya bilang ini salah. Itu salah baik. Ya ada dua kemungkinan yang bertanya itu, yang diceritakan tadi lah paham kalau. Paham kalau ada bertanya Pak, duluan kami ngerti kira-kira itu. Yang kedua tak tahu dia nak ditanya. Mudah-mudahan itu ni paham kalau. Karena yang bukan tu tadi bukan ceramah, bukan itu dan bagi cerita baik. Itu kebakaran. Aku ngalamin dewe. Jadi itu zikir ini bersama-sama ngamal kan. Kita tutup sekali lagi dengan zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita berdoa kepada Allah agar jamaah subuh ini amal ibadah kita diterima Allah dalam keridhoannya, hati kita istiqomah untuk tetap cinta kepada jamaah, kepada masjid, kepada perintah Allah. Kita juga rindu kepada berjumpanya dengan junjungan kita baginda Rasul Muhammad SAW, mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhirat kelak, sehingga kita menjadi umatnya dan betul-betul menjadi umat beliau, menjadi hamba-hamba Allah dalam keridhaannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha qawlan maut. Allahumma ya muqallibal sabbit qalbana hadi. Allahumma ja'al akhira kalamina intaha al-jalila la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akrimna li tawbatan nasuha ya Allah. Allahumma akrimna li'ibadika as-salihin. Allahumma akrimna li rizqan wasi'a wa halalan tayyiban mubarakan fi ibadatillah. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa bihi qadir. Yaghfir lana dhunubana ajma'in. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin.